Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Evi Sahfikasari, 2. Jessica Marcelia Hardiana, 3. Linda Nurfitria, 4. Nisa Anida Nurasida, 5. Perlita Hatma Ardiningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai landasan pendidikan. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan landasan pendidikan itu? Baiklah, kami akan membahasnya. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar atau azas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan 1. Sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. 2. Parameter atau alat ukur utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Ketiga, landasan pelindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. 4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Tujuan landasan pendidikan 1. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. 2. Pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Keempat, agar pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Landasan ilmu pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan peranata sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi atau enkulturasi. Sedangkan landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Abu Hamid pada 1982, sosiologi pendidikan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar dan juga mempelajari antar orang yang satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah individu maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, masyarakat membangun atau mempunyai peranata sosial. Salah satu di antara dari peranata sosial itu adalah pendidikan itu sendiri. Sedangkan fungsi dari landasan sosiologi pendidikan itu sendiri ada 3, yaitu eksplanasi, prediksi, dan utilisasi. Sedangkan untuk ciri-ciri dari landasan sosiologi pendidikan itu sendiri ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Budayaan dan pendidikan. Menurut Kunto Wijaya pada 2006, pendidikan dan kebudayaan adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Pendidikan merupakan salah satu wujud kebudayaan, sedangkan budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi. Jadi, hubungan pendidikan dan kebudayaan dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya. Pendidikan dan budaya akan bersama dan saling memajukan. Makin banyak manusia yang menerima pendidikan, maka berbudaya pula manusia tersebut. Beda lagi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan salah satu upaya manusia yang dengan sadar dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan manusia itu sendiri serta masyarakatnya. Sementara itu, untuk kebudayaan adalah hasil akal budi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari juga mempengaruhi perilaku manusia yang memiliki kebudayaan tersebut. Masyarakat dan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan itu sendiri. Sedangkan hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan akan kependidikan,
serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Masyarakat Indonesia dan pendidikan. Pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai penopang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jalur pendidikan sendiri terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada pendidikan formal, seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Hal ini ditujukan kepada mereka yang belum sempat mengikuti ataupun tidak menyelesaikan pendidikan formal. Contohnya adalah kejar paket A, B, dan C. Adapun pendidikan informal adalah pendidikan yang mengarah pada keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata tanpa memandang status sosial maupun tempat tinggal. Selanjutnya ada landasan ekonomi pendidikan. Landasan ekonomi pendidikan terdiri atas 4. Yang pertama, peran ekonomi dalam pendidikan, fungsi produksi dalam pendidikan, ekonomi pendidikan, efisiensi, dan efektivitas dana pendidikan. Yang pertama, peran ekonomi dalam pendidikan. Ekonomi berperan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Ekonomi memegang peranan yang cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peranan penting. Karena selain ekonomi, kunci keberhasilan sebuah institusi pendidikan adalah dedikasi, keahlian, dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Yang kedua, ada fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi merupakan hubungan antara output dengan input. Suatu institusi pendidikan dikatakan produktif kalau paling sedikit memiliki keseimbangan antara output dengan input, yakni siswa yang masuk dan siswa yang lulus. Selanjutnya, ada ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan memiliki fungsi untuk membeli keperluan pendidikan, membiayai segala perlengkapan gedung, membayar jasa segala kegiatan pendidikan, untuk materi pelajaran pendidikan ekonomi sederhana, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para personalia pendidikan, meningkatkan motivasi kerja, membuat para personalia pendidikan lebih bergairah kerja. Adapun sumber dana ekonomi pendidikan adalah yang pertama, bersumber dari pemerintah, yang kedua, kerjasama instansi lain, yang ketiga, pajak pendidikan, dan yang keempat, usaha lain. Efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Efisiensi di sini merupakan penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan efektivitas dengan dana yang ada, tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Kita tahu bahwa dana pendidikan sangat terbatas, oleh sebab itu kita harus memanfaatkannya secara optimal. Berikut ada cara untuk menentukan nilai dari efisiensi maupun efektivitas dari dana pendidikan. Bagaimana sih cara menentukan efektivitas? Yang pertama, berkaitan dengan problem tujuan dan alat memproses input untuk menjadi output. 2. Sistem yang dibandingkan harus sama kecuali alat pemprosesnya. 3. Mempertimbangkan semua output utama, misalnya jumlah siswa yang lulus. 4. Korelasi diharapkan bersifat kausalitas, yaitu korelasi antara cara memproses dengan output harus bersifat kausalitas. Nah, sedangkan cara untuk menentukan nilai efisiensi yaitu dengan penggunaan uang yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan, proses pada setiap kegiatan, dan hasil masing-masing kegiatan. Selanjutnya, landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, landasan psikologi.
Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses, maupun latar belakangnya. Menurut salah satu ahli, yaitu Barlow, tentang psikologi pendidikan, yaitu sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menjadikan serangkaian sumber untuk membantu seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam proses pembelajaran secara efektif. Dari tata hubungan interdisipliner dengan ilmu sosial lainnya, khususnya terhadap pendidikan, psikologi pun memberikan landasan, yaitu dalam hal pembinaan perilaku. Karena pada dasarnya, perbaikan perilaku merupakan sasaran utama penyelenggaraan pendidikan. Nah, selanjutnya yakni mengenai psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan memiliki teori atau pendekatan sebanyak 3. Nah, yang pertama ada pendekatan pentahapan. Pada tahap ini, perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri pada tahap-tahap yang lain. Yang kedua ada pendekatan diferensial. Pada pendekatan ini, individu memandang individu itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Atas dasar ini, orang-orang membuat kelompok. Anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelektual, bakat, ras, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir ada pendekatan ipsatif. Pendekatan ipsatif ini berusaha melihat karakteristik setiap individu, dapat juga disebut sebagai pendekatan individual. Nah, jadi pendekatan ini itu melihat perkembangan seseorang secara individual. Selanjutnya, psikologi perkembangan menurut Rousseau terbagi menjadi 4 tahap, yakni ada masa bayi yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, lalu ada masa anak-anak yang dimulai dari usia 2 sampai 12 tahun, selanjutnya ada masa pubertas yang dimulai dari usia 12 sampai 15 tahun, dan yang terakhir ada masa adolesen yang dimulai pada usia 15 sampai 25 tahun. Selanjutnya, psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yakni ada kepribadian orang itu sendiri, dan yang kedua ada perilaku, dan yang ketiga ada latar belakang situasi. Nah, yang perlu diingat oleh teman-teman semuanya adalah dalam dunia pendidikan, kesan pertama yang positif akan dibangkitkan pendidik yang memberikan kemampuan dan semangat belajar untuk anak-anak. Jadi, saat kita bertemu dengan peserta didik, kesan pertama kita itu harus baik kepada peserta didik. Nah, karena hal ini yang menjadikan anak-anak atau peserta didik itu lebih semangat dalam belajarnya. Selanjutnya ada kesiapan belajar yang menurut Salameto, kesiapan belajar sendiri merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Faktor yang membentuk kesiapan belajar sendiri ada 2, yakni perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi. Nah, hal ini menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. Yang kedua ada motivasi, yakni menyangkut kebutuhan, minat, serta tujuan-tujuan individu. Selanjutnya ada aspek individu. Individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang berbeda pada dirinya untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya ada perbedaan individu dalam pendidikan. Salah satunya adalah perbedaan berpikir, di mana mereka berperasaan dan bertindak di antar siswa dalam satu kelas itu berbeda. Gak ada dalam satu kelas itu siswa yang bertindak, berperilaku, ataupun berperasaan yang sama satu dengan lainnya. Pasti di antara mereka ada perbedaan tersendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini adalah beberapa daftar rujukan yang kita pakai dalam presentasi dan pembuatan makalah kami pada kali ini. Sekian dari
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.